alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Madu. Mau tanya dong, Ustaz. Nah, hari ini kita bakalan bawain tema tentang refleksi diri untuk meraih berkah di bulan Ramadan. Kali ini kita sudah kedatangan Ustadz, yaitu Ustadz Haji Hadi Wijaya MPD. Gimana Ustadz kabarnya hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah Ustadz, kita hari ini bakalan bawain tema tentang refleksi diri untuk meraih berkah di bulan Ramadan. Nah, kira-kira gimana Ustadz cara refleksi diri untuk meraih berkah di bulan Ramadan ini? Baik, refleksi diri untuk meraih berkah di bulan Ramadan. Tentu kita lihat bahwa dari sudut pandang judul yang diberikan adalah refleksi, yang kedua adalah berkah. Kalau dibilang refleksi, maka kita harus mengevaluasi. Ada muhasabah. Salah satu yang harus kita lakukan dalam rangka meningkatkan kualitas ibadah, kualitas takwa kita kepada Allah SWT adalah dengan melakukan muhasabah. Muhasabah itu juga diperintahkan oleh Allah SWT. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Maka bagi kita orang yang beriman, tentu yang harus kita lakukan adalah muhasabah, merefleksi, mengintrospeksi diri apa yang kira-kira perlu kita perbaiki sehingga Ramadan yang penuh berkah ini kita raih semaksimal mungkin. Yang harus kita lakukan adalah mengevaluasi dari sudut pandang ibadah bahwa Ramadan itu kualitas ibadah kita harus meningkat. Maka yang kita laksanakan di tahun sebelumnya, apa yang kita rasakan kekurangan-kekurangannya, maka di Ramadan tahun ini harus kita maksimalkan. Misal tilawah Quran kita targetkan 1 kali hatam, tiba-tiba tidak hatam. Misal qiyamul lail kita berupa tarawih harusnya 30 hari atau 29, tiba-tiba karena perjalanan ada 3-4 hari kita tidak qiyamul lail atau tidak tarawih. Atau mungkin juga target sedekah kita yang sekian hari harus kita penuhi, karena sedekah di bulan Ramadan adalah seafdal-afdalnya waktu. Atau juga agenda-agenda lain yang sudah kita canangkan di awal Ramadan tetapi tidak terlaksana dengan maksimal karena sesuatu dari hal. Maka perlu untuk kita refleksi, perlu untuk kita muhasabah, perlu untuk kita lihat kembali apa yang menjadi halangan dan hambatan sehingga hal tersebut terjadi. Nah setelah itu baru kemudian kita akan melakukan pemaksimalan optimalisasi atau mujahadah, yang ini tujuannya adalah untuk memaksimalkan semua yang sudah kita refleksi. Oh ternyata tilawah Quran saya yang harusnya 1 kali hatam, ada 4 kali hatam, 4 kali kita kekurangan, 4 juz yang kurang untuk menghatamkan 1 kali karena saya dalam perjalanan pulang menuju kampung ke rumah orang tua misal. Bagaimana siasatnya? Artinya ada hari tertentu yang kita juga harus optimalkan. Oh hari ini 1 juz, kita buat 2 juz. Hari ini kita akan pulang kampung, kita buat 2 juz. Sehingga total 30 juz ini bisa tetap kita maksimalkan. Qiyamul lail kita berupa tarawih, apa yang menjadi hambatannya? Dalam perjalanan kita tidak melaksanakan itu. Boleh saja ketika sampai kita tetap laksanakan. Karena perintah untuk melaksanakan tarawih itu secara berjamaah ya juga sangat baik. Tapi manakala tidak terjadi pada diri kita karena adanya sesuatu dan lain hal dalam perjalanan musafir, maka boleh kita laksanakan secara sendiri. Begitupun dengan agenda lain yang merupakan optimalisasi kita dalam meraih keberkahan Ramadan, maka perlu kita tingkatkan berdasarkan evaluasi yang sudah kita lakukan. Nah, selanjutnya Ustaz tadi kan sempat bahas tentang meningkatkan ibadah, Ustaz. Nah, gimana sih Ustaz menurut Ustaz cara meningkatkan ibadah itu sendiri, Ustaz? Ya, meningkatkan ibadah itu adalah salah satu kewajiban kita. Karena hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Nah, yang kita lakukan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang betul-betul berkualitas itu seperti apa. Maka jauh hari sebelum mencapai Ramadan, sebelum masuk waktu Ramadan, kita sudah diingatkan melalui doa-doa kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita minta disampaikan usia kita, minta diberkahi pada bulan Rajab dan Sya'ban. Masuk kepada bulan Ramadan pun kita minta diberkahi. Lalu kemudian jauh hari juga kita mempersiapkan aspek fikriyah kita.
bagaimana ilmu-ilmu tentang Ramadan, ilmu-ilmu puasa, fikih-fikihnya sudah kita pahami, ruhiyah kita sudah mulai kita tingkatkan sejak Rajab, Sya'ban, ketika Ramadan tinggal memaksimalkannya. Maka kalau itu sudah dilaksanakan, tentu Ramadan akan menjadi ringan. Kenapa? Karena sudah kita biasakan. Nah, Ramadan juga merupakan bulan di mana kita ditempa, di-training oleh Allah SWT, diingatkan kembali bagaimana mujahadah kita, kesungguhan kita untuk memaksimalkan semua aspek ibadah tersebut. Karena kita pahami bahwa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan mengharapkan pahala dari Allah SWT karena iman ya, dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah ampunkan dosanya yang telah lalu. Ada motivasi bagi kita untuk melaksanakan itu. Lalu Ramadan juga ketika kita melaksanakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa saja yang melaksanakan, memenuhi, memaksimalkan malam-malam di bulan Ramadan, qiyamnya, ya, qiyamul lailnya, tilawah Qur'annya, zikir menjelang sahur, maka begitu juga Allah ampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Motivasi-motivasi inilah yang memberikan penguatan kepada kita untuk memaksimalkan semua ibadah-ibadah yang berpotensi menjadi pengingat dan penyemangat bagi kita untuk memaksimalkan waktu-waktu di bulan Ramadan. Nah, satu lagi tuh Ustaz, ada pertanyaan dari teman kakak. Untuk anak-anak sekarang kan banyak yang pola pikirnya itu kalau Ramadan udah tidur aja dapat pahala. Tapi kan lebih baik kita beribadah kayak baca Quran atau yang lain. Nah, gimana Ustaz? Menurut Ustaz cara mengubah pola pikir itu Ustaz? Ya, tentu orang berpikir bahwa tidur juga bernilai ibadah. Luar biasa Ramadan. Salah satu keistimewaannya itu juga tidur saja beribadah. Tidur saja bernilai ibadah di hadapan Allah SWT. Apalagi memang betul-betul melaksanakan ibadah itu sendiri. Nah, yang harus kita ubah pola pikirnya adalah bagaimana Ramadan itu bisa maksimal, Ramadan itu bisa optimal, Ramadan itu bisa memberikan keberkahan, memberikan ampunan, tidak hanya dengan tidur. Jadi kalau tadi disebutkan, ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban dan seterusnya, orang yang mengharapkan pahala dari sisi Allah SWT dengan puasanya karena imannya, karena takutnya kepada Allah SWT, maka dia memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, memenuhi malam-malamnya di bulan Ramadan. Maka ada juga misalnya pada saat 10 malam terakhir, misalnya pada Lailatul Qadar, mereka memaksimalkan di 10 malam terakhir Ramadan, maka insya Allah. Artinya harus tumbuh dulu dari pemahaman. Kadang-kadang anak-anak berpikir bahwa tidur saja lebih baik sepanjang waktu sampai menjelang berbuka puasa, baru kemudian bangun bernilai ibadah. Tapi ibadahnya barangkali nilai ibadah itu tidak lebih optimal ketika kita betul-betul memahami. Tadi saya bilang aspek fikriyahnya, ilmunya itu harus dipahami terlebih dahulu. Ketika kita memiliki ilmu, maka beribadah ini berdasarkan ilmu yang kita miliki, pemahaman yang sudah kita kuasai. Kalau kita paham, maka akan lebih baik. Tidurnya sesaat saja, maka sisanya kita ibadah. Ya, tidurnya kita pilih waktunya, setelah itu kembali kita beribadah. Kenapa? Karena waktu-waktu di bulan Ramadan, detik per detiknya itu begitu luar biasa. Sehingga Ramadan dikatakan istimewa karena memang Allah berikan keistimewaan itu untuk kita. Sampai kita berjumpa Ramadan juga adalah bagian keistimewaannya yang Allah berikan kepada kita. Masya Allah. Berarti kesimpulannya Ustaz, bulan Ramadan ini bulan yang paling indah ya Ustaz? Iya. Bulan-bulan yang paling tunggu-tunggu ya Ustaz? Betul. Jadi untuk anak-anak muda sekarang itu lebih baik beribadah daripada malas-malasan di kamar. Baiklah Ustaz, untuk mengakhiri acara kita hari ini, boleh gak Ustaz beri sedikit closing statement Ustaz untuk teman-teman Madu semua di rumah? Baik, terima kasih Anda dapat pemirsa. Ramadan tidak datang dua kali. Kesempatan ini Allah berikan kepada kita untuk mengoptimalkan ibadah kita di bulan Ramadan, khususnya di tahun 1446 Hijriah. Melalui refleksi, melalui evaluasi, melalui muhasabah yang kita lakukan, bagaimana Ramadan kita di tahun yang lalu, mudah-mudahan menjadi optimalisasi kita dengan mujahadah kita melaksanakan dan memaksimalkan peran kita sebagai hamba Allah pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Jadikan Ramadan kita tahun ini Ramadan terbaik, karena kita tidak tahu tahun depan kita
kita akan diberikan kesempatan oleh Allah SWT ataukah tidak. Itu saja, terima kasih. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Nah, mungkin itu saja Ustaz yang dapat saya tanyakan. Terima kasih banyak Ustaz sudah mau memberikan sedikit ilmunya kepada kami. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Dafa sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.